Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Adinda Elmiandani dari kelompok 3. Sebagai penyaji materi pertama akan mempresentasikan tentang pengertian perusahaan dan unsur-unsur perusahaan. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa, atau kata lainnya, perusahaan ialah suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan meraih laba atau keuntungan. Definisi perusahaan juga bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang mengemukakan kalau perusahaan adalah suatu badan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri dan berjalan dengan tujuan menghasilkan laba. Adapun menurut para ahli adalah yang pertama, menurut Profesor W.L.P.A. Molengraf, dari sudut pandang ekonomi, perusahaan adalah semua perbuatan yang dilakukan terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang dan menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian. Dan yang kedua adalah Abdul Qadir Muhammad dalam bukunya Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia. Berdasarkan tinjauan hukum, istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya, atau perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Selanjutnya adalah unsur-unsur perusahaan. Yang pertama adalah badan usaha. Setiap perusahaan memiliki bentuk tertentu, apakah berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Yang kedua, kegiatan di bidang ekonomi yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa dan pembiayaan. Yang ketiga, bersifat tetap, kegiatan usaha yang dilakukan tidak berubah dalam waktu panjang. Yang keempat, mendapatkan laba. Tujuan dari usaha adalah untuk mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan usaha. Dan yang kelima adalah pembukuan. Sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas usaha. Perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Dalam hukum, badan usaha dibagi menjadi dua, yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum (BUTBH) dan juga badan usaha yang berbadan hukum (BUBH). Badan usaha di Indonesia sendiri masih bersumber dalam beberapa dasar hukum dan peraturan perundang-undangan. Hanya perseroan terbatas saja yang memiliki undang-undang sendiri, sedangkan untuk badan usaha yang lainnya masih diatur dalam Kitab Undang-Undang Dagang. Badan usaha tidak berbadan hukum adalah usaha perusahaan yang dibentuk dengan tanpa memiliki sekat yang jelas antara harta pribadi miliknya dan aset perusahaan. Badan usaha berbadan hukum adalah badan usaha yang di dalamnya terdapat pemisahan harta kekayaan aset pemilik dengan harta kekayaan badan usaha, dan proses pendiriannya membutuhkan pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian anggaran dasarnya. Manfaat mendirikannya badan usaha berbadan hukum yaitu: yang pertama, sarana perlindungan hukum. 2. Pembatasan tanggung jawab. 3. Terdapat pemisahan harta kekayaan. 4. Keberlangsungan perusahaan. 5. Akses permodalan lebih mudah. Adapun badan usaha yang berbadan 1. Perseroan terbatas PT. 2. Yayasan.
3. Koperasi. 4. Badan usaha milik negara atau BUMN. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Perusahaan atau yang banyak orang mengerti sebagai perseroan adalah badan usaha yang modalnya terbagi atas saham-saham. Tanggung jawabnya terhadap perusahaan bagi para pemiliknya hanya sebatas sebesar saham yang dimiliki. Saat ini ada dua macam perseroan, yaitu perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Ketentuan-ketentuan tentang perseroan terbatas atau PT diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Pengertian: perusahaan tertutup atau yang biasa disebut perseroan terbatas tertutup adalah PT yang saham-sahamnya hanya dapat dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Saham-saham tersebut tidak dapat diperjualbelikan di pasar modal atau di bursa efek. Yang kedua, perusahaan terbuka atau yang biasa disebut perseroan terbatas terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual saham-sahamnya kepada para masyarakat. Setiap orang dapat memiliki atau membeli saham terbuka ini. Saham-saham tersebut dapat diperjualbelikan melalui pasar bursa atau pasar modal. Perbedaan antara perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Yang pertama, dasar hukumnya. Perusahaan tertutup menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peraturan terkait lainnya. Yang lalu, perusahaan terbuka menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan terkait lainnya. Jumlah pemegang saham perusahaan tertutup minimal 2 orang dengan modal minimal 50 juta rupiah, sedangkan perusahaan terbuka memiliki minimal para pemegang saham yaitu sebanyak 300 orang dengan modal yang disetor setidaknya senilai 300 juta rupiah. Yang ketiga, ada terdaftar saham. Perusahaan tertutup saham tidak terdaftar di bursa efek, sedangkan perusahaan terbuka saham terdaftar di bursa efek. Yang keempat, pelaksanaan RUPS. Perusahaan tertutup untuk pelaksanaannya diadakan di tempat kedudukan perusahaan atau di tempat perusahaan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Perusahaan terbuka untuk pelaksanaannya dilakukan di tempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatatkan. Yang kelima, kewajiban pelaporan. Perusahaan tertutup tidak ada kewajiban pelaporan ke Bapepam, namun hanya wajib pelaporan ke OJK. Perusahaan terbuka wajib melakukan pelaporan kepada Bapepam dan OJK. Istilah pada pemegang saham minoritas perusahaan tertutup, para pemegang saham yang sahamnya dalam perseroan tertutup tidak terlalu banyak. Sedangkan perusahaan terbuka, pemegang saham yang sahamnya dalam perseroan terbuka tidak terlalu banyak disebut pemegang saham independen. Selanjutnya yaitu adalah pengertian dan proses go publik dalam sebuah perusahaan. Go publik atau penawaran umum saham yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat umum yang sesuai dan telah diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan sesuai dengan peraturan pelaksanaannya. Go publik dalam dunia sering disebut dengan IPO yang merupakan bentuk penawaran sebuah dari perusahaan kepada masyarakat luas yaitu publik untuk memilikinya. Lalu juga terdapat beberapa pengertian go publik menurut para ahli yaitu DRS Peter Salim pada buku edisi keduanya pada tahun 1968 yang mendefinisikan go publik sebagai kegiatan menawarkan saham atau obligasi untuk dijual kepada masyarakat umum untuk pertama kalinya. Lalu pengertian go publik menurut Sumatono pada tahun 1990 adalah sebuah badan usaha badan usaha yang mendapatkan dana dengan cara menawarkan atau menjual untuk melepaskan hak atas saham dengan cara pembayaran. Perusahaan bisa go publik dengan menjual saham yang baru yang berasal dari modal yang telah disetorkan. Lalu terdapat juga beberapa proses perusahaan go publik yaitu dengan adanya menggandakan RUPS dengan menunjukkan surat jaminan emisi. Lalu yang ketiga dengan adanya laporan keuangan yang lengkap. Yang keempat itu menunjukkan pendaftaran. Lalu yang kelima adalah penawaran saham. Lalu yang keenam adalah pencatatan saham.
Yaitu selanjutnya mengenai pengertian manfaat dan jenis pasar modal. Pasar modal merupakan sarana perdana bagi perusahaan maupun institusi lainnya, yaitu misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, ia memfasilitasi berbagai sarana bagi prasarana kegiatan terkait lainnya. Lalu ada manfaat dan keberadaan pasar modal, yaitu menyediakan sumber pembiayaan yaitu dalam jangka waktu panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal, yaitu memberikan wahana investasi yang beragam dan investor sehingga memungkinkan untuk melakukannya. Lalu ada jenis-jenis pasar modal yang dibagi menjadi dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana yaitu adalah satu jenis pasar modal tempat melakukannya penawaran efek lokal oleh sindikasi penjamin emisi dengan agen penjualan pada para investor publik. Lalu kedua adalah pasar sekunder, adalah tempat efek yang sudah dicatatkan oleh bursa efek diperjualbelikan dan memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek yang tercatat di bursa efek sesudah terlaksanakan penawaran perdana. Di pasar ini, efek diperdagangkan dari satu investor ke investor lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membacakan lembaga atau para pelaku pasar modal. Yang pertama, Menteri Keuangan. Perannya menentukan kebijakan umum penyelenggaraan pasar modal. Yang kedua, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, disingkat BAPEPAM. Berfungsi mengawasi dan membina bursa efek, serta menilai perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham ke pasar modal. Tugas BAPEPAM ada 4. Yang pertama, bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Yang kedua, menyelenggarakan pasar modal. Yang ketiga, mengawasi dan membina bursa efek. Yang keempat, menilai perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham ke pasar modal. Selanjutnya yang ketiga, bursa efek. Pihak yang akan menyelenggarakan dan menyediakan sistem serta sarana untuk mempertemukan penawaran dan permintaan di pasar modal. Yang keempat, lembaga clearing dan penjaminan. Berkewajiban menetapkan peraturan mengenai clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang kelima, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Bertugas untuk menetapkan peraturan-peraturan mengenai sentral dan jasa penyelesaian bursa transaksi efek. Selanjutnya yang keenam, perusahaan efek. Pihak-pihak yang melakukan kegiatan ada 3. Yang pertama, penjamin emisi. Pihak yang bertugas membuat kontrak dengan emiten. Yang kedua, perantara pedagang efek. Pihak yang melakukan usaha jual beli efek. Yang ketiga, manajer investasi. Berwenang memberi saran atau nasihat investasi bagi nasabahnya. Yang ketujuh, lembaga penunjang pasar modal. Ada 3 bagian. Yang pertama, kustodian. Pihak yang memberikan jasa penyimpanan dan pengawasan efek. Kedua, biro admisi efek. Pihak yang mencatat kepemilikan efek. Yang ketiga, wali amanat, bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Selanjutnya yang ke-8, profesi penunjang pasar modal. Yang pertama, akuntan. Kedua, konsultan hukum. Ketiga, penilai. Keempat, notaris. Yang ke-9, emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang.